Bagaimana pendapat imam kita semua, yaitu Imam Syafi'i? Bolehkah imam memanjangkan rukuknya untuk menunggu yang masbuk supaya dapat? Kata Imam Syafi'i, dianjurkan. Itulah ulama. Yang Hanafi tadi tidak boleh menunggu. Hambali mengatakan makruh. Imam Syafi'i katakan dianjurkan katanya. Tapi dengan beberapa syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah imam sengaja dia memanjatkan rukuknya untuk menunggu orang yang masbuk? Di sini kalau seandainya imam merasa ada gerak, orang masuk masjid ingin sholat bersamanya dan dia posisi rukuk, apakah boleh dia mempanjangkan rukuknya supaya yang masbuk tadi bisa menyusulnya dapat satu rakaat? Di sini berbeda pendapat ulama. Hanafi dan Maliki mengatakan tidak boleh, la yantaziruhu. Maka kalau tiba saatnya i'tidal, jadi tunggu pada makmum yang masbuk itu. Ini pendapat Hanafi dan Maliki, la yantaziruhu. Kenapa? Karena kalau dia menunggu, itu sholatnya kacau itu. Karena yang namanya sholat hanya menghadap Allah. Sekarang apa? Bisa syirik dia katanya dalam ibadah. Ini menghadap Allah, dia akan menunggu orang. Jadi kata di dalam apa itu Bapak Ibu sekalian, dalil mereka itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan dalam ibadahnya yang lain. Tidak boleh disertakan niat-niat yang lain. Hanya kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Salat itu hanya untuk mengingat Allah. Maka orang apa jangan ingat-ingat. Maka itu berbahaya untuk salat, kata Imam mazhab Hanafi dan Maliki. Apalagi imam hanya dia mempertimbangkan makmum yang ada. Maka kalau dia panjang-panjangkan, nanti makmum yang ada gelisah pula. Karena menunggu makmum punya masih berbunyi ruku, dia terus menunggu orang beruku itu. Nanti apa kata jemaah? Bapak Ibu sekalian, maka di sini jangan menunggu kata Hanafi. Karena imam diperintahkan, dia meringankan untuk memperhatikan kondisi makmum. Maka di dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila seorang kalian menjadi imam dalam salat, ringankan. Karena fa inna fihim, karena jemaah itu ada yang lemah, wasaqim, ada yang sakit, wal kabir, ada yang tua, tulang-tulangnya sudah lemah. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Tapi kalau kalian sholat sendiri, panjangkanlah semau kalian. Itu sholat sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian pendapat Hanafi dan Maliki. Kemudian bagaimana pendapat Hambali? Imam Hambali dia berpendapat bahwa hukumnya makruh menunggu orang yang masbuk supaya dia bisa bersama imam dalam rukuk. Karena itu menyusahkan makmum yang ada. Kenapa? Karena menjaga orang yang sedang bermakmum dengan kita dari awal, mempertimbangkan mereka jauh lebih tinggi daripada mempertimbangkan mereka yang terlambat. Sama di Bapak Ibu berceramah begini dia. Kadang ada ustaz kan diundang ceramah jam 8. Ada teman ustaz jam 8. Jemaah tinggal 2. Baru 2 datang. Nanti baru berdatangan. Sekarang ustaznya memulai ceramahnya atau tunggu dulu orang datang? Itu salahnya kita. Bagusnya Pak, mulai ceramah. Kenapa? Karena orang yang dulu datang itu harus dihargai.
Kalau kita tunggu berarti tidak menghargai orang disiplin. Masa orang yang terlambat, yang tidak disiplin itu yang ditunggu? Maka biarin aja. Jadi harus menghormati orang yang itu kan salah itu. Masa dihormati orang yang tidak disiplin, diberi kehormatan. Apakah itu kata Hambali? Makruh dia katanya. Tidak boleh dia memanjangkan rukuknya karena dia menunggu. Kenapa? Orang terlambat. Orang yang hadir itu harus lebih dipertimbangkan daripada yang tidak disiplin, yang terlambat. Namun Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendapat imam kita semua, yaitu Imam Syafi'i? Bolehkah imam memanjangkan rukuknya untuk menunggu yang masbuk supaya dapat? Kata Imam Syafi'i, dianjurkan. Itulah ulama yang Hanafi dari tidak boleh menunggu. Hambali mengatakan makruh. Imam Syafi'i katakan dianjurkan katanya. Tapi dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Ayyakunal masbuqu dakhilal masjid hinal intizar. Bahwa yang masbuk itu dia berada dalam masjid, bukan yang di luar. Dia sudah ada dalam masjid dia, mungkin kan? Tapi kalau yang di luar nggak boleh ditunggu. Banyak kan ada berbunyi sandalnya. Imam merasa paling panjang kan untuk menunggu di luar itu. Kalau di luar nggak boleh, tapi kalau di dalam, kena kan sudah di dalam dia, pas berbunyi ada suara terasa di dalam, sudah di dalam masjid dia, tidak ada masalah itu. Ditunggu dia supaya dia bersama-sama. Kan masjid ada yang besar Bapak Ibu sekalian. Masjid Nabawi itu kan lama itu. Kadang-kadang selesai pula imam satu rakaat baru sampai kita ke ujung saf. Karena jalannya dari pintu untuk menuju saf itu di Masjid Nabawi itu banyak sekali safnya kosong. Sana saf kosong, nanti saf kosong. Yang paling ramai di paling belakang, di sini paling kosong. Malas berjalan. Padahal Rasulullah bilang apa? Sempurnakan saf depan dan ditertibkan dulu. Tapi dasar yang pergi haji umroh itu berdagang, mau cepat-cepat aja, bukan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pertama. Jadi syaratnya oleh dia, pertama yang ditunggu sudah dalam masjid. Yang kedua, menunggu itu tidak terlalu lama. Kemudian maksud niatnya adalah at-taqarrub ila Allah, la tawaddu ila dakhil aw istibalat qalbi. Jangan pernah berniat untuk menyenangkan hati yang masbuk itu, tapi niatnya supaya orang itu dapat sama-sama beribadah. Itu maka niatnya ibadah. Tapi kalau menyenangkan hati, ini Pak Gubernur dilamakan rukuk, supaya Pak Gubernur dapat berserakaat. Nanti imam dapat reward dia. Kalau itu maksudnya tidak boleh. Jadi maksudnya adalah takarrub supaya dia sama-sama dapat ibadah sama kita, dapat satu rakaat. Kemudian yang keempat, empat syaratnya. Apa itu yang keempat? Tidak membedakan antara makmum-makmum yang masbuk itu. Karena apa? Kalau Pak Gubernur masuk panjang dia, tapi kalau orang biasa cepat. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu tidak boleh. Umpamanya apa? Karena dia orang terhormat, karena itu teman dekatnya, karena dia pemimpin itu dia dinaskan itu. Li'annal intizar biduni tamyiz i'anatul lidakhil ala idrakir raka'ah. Karena menunggu tanpa kita membedakan yang masuk, kalau niatnya supaya dapat rakaat itu bagus, karena itu nilainya ibadah.
Tapi kalau seandainya mengambil hati penguasa, itu sudah lain niatnya, itu sudah keluar dari niat ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, 4 syarat itu yang disarankan oleh Imam Syafi'i. Boleh imam memanjangkan rukuk untuk menunggu yang masbuk supaya dia dapat 1 rakaat. Bapak Ibu sekalian, apa saja tadi syaratnya? Yang masbuk itu di dalam masjid. Yang kedua, menunggunya tidak terlalu lama. Kemudian maksudnya supaya dia dapat sama-sama beribadah, bukan untuk mencari hati. Kemudian tak boleh saat membeda-bedakan. Nah, itu Bapak Ibu, itu dapat saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kaji kita begini bermanfaat.